Teka-teki aksi pembunuhan di Rumbai Pekanbaru mulai terungkap. Mantan menantu diduga terlibat. Kasus tewasnya seorang ibu rumah tangga atau IRT di Rumbai Pekanbaru Riau, Dumari Sisni 60 mulai menemui titik terang. Korban diketahui tewas akibat dipukul menggunakan balok kayu oleh pelaku yang diduga berjumlah 4 orang. Peristiwa tragis itu terekam jelas dalam kamera CCTV dan videonya kini beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat 2 wanita dan 2 pria datang menggunakan mobil minibus dan memarkirkannya di pinggir jalan. 2 wanita kemudian masuk ke dalam rumah korban dan sempat berbincang di ruang tamu. Tak lama berselang, sekitar pukul 10.30 WIB, seorang pria bertopi masuk sambil membawa kayu balok. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung memukul korban di bagian kepala hingga leher. Korban yang saat itu sedang duduk langsung terkapar. Pelaku bahkan sempat melihat ke arah rekaman CCTV sebelum akhirnya merusak perangkat tersebut di beberapa titik dalam rumah. Beberapa menit kemudian, seorang pria lain datang menggunakan sepeda motor, namun tak lama pergi meninggalkan lokasi. Dari rekaman CCTV lainnya, para pelaku terlihat keluar dari rumah sekitar pukul 11.14 WIB sambil membawa sejumlah tas diduga berisi barang berharga milik korban. Total 5 orang terekam dalam aksi tersebut, terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Kanit Reskrim Polsek Rumbai, Dodi Vivino, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut pihak kepolisian telah mengamankan 1 orang untuk dimintai keterangan. Iya, sesuai video yang beredar, ada 1 orang yang sudah diamankan, ujar Dodi pada Kamis, April 2026. Orang yang diamankan diketahui merupakan anak kandung korban berinisial A yang sempat datang ke lokasi saat kejadian menggunakan sepeda motor. Namun ia mengaku tidak mengetahui bahwa ibunya telah dibunuh. Dia datang tapi tidak masuk rumah. Diduga sempat dibujuk salah satu pelaku untuk pergi. Saat ini masih kita dalami keterangannya, jelas Dodi. Polisi juga mengungkap bahwa salah satu wanita yang datang lebih dulu ke rumah korban merupakan mantan menantu korban. Itu yang memakai celana kuning mantan menantu korban. Dia sempat bersalaman dengan korban sebelum kejadian, tambahnya. Saat ini, polisi masih memburu pelaku lainnya serta mendalami motif dan peran masing-masing dalam kasus tersebut. Dugaan sementara, aksi tersebut dilakukan untuk menguasai harta milik korban. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, sejumlah barang berharga milik korban dilaporkan hilang. Hal itu juga terlihat dalam rekaman CCTV saat pelaku keluar membawa tas ransel dan tas jingjing. Sebelumnya, korban ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada Rabu 29 April 2026 siang. Sebelum kejadian, korban sempat diajak suaminya untuk membayar pajak kendaraan, namun memilih tetap tinggal di rumah. Saat itulah para pelaku datang dan melakukan aksi keji yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Polisi memastikan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pelaku dan jaringan di balik kasus pembunuhan ini, tutupnya.